time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, perkenalkan nama saya Renawati Gula, saya Prodi Pak, dan saat ini saya mau menjelaskan kristologi dari mata kuliah sistematik yang ketiga. Dan saat ini saya kembali dari judulnya yaitu kristologi. Kristologi ini berasal dari dua kata, yang pertama yaitu Kristos yang artinya Kristus atau Mesias, dan yang kedua yaitu Logos yang artinya ilmu atau ajaran. Jadi kristologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Yesus Kristus. Di dalam kristologi ini dijelaskan bahwa Yesus memiliki dua natural. Yang pertama yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Sebagai Allah, Yesus memiliki kuasa ilahi dan satu dengan Allah Bapa. Kita bisa lihat dari ayat Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-1 yang mengatakan di situ, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan yang kedua yaitu sebagai manusia, Yesus juga lahir, merasakan menderita dan bernafas. Seterusnya, dalam kristologi ini saya menjelaskan beberapa poin-poin pentingnya, itu tentang keilahian Yesus. Yang pertama tadi yaitu keilahian Yesus Kristus. Dalam kristologi ini, Yesus bukan hanya sebagai manusia saja, melainkan ia juga sebagai Allah yang sejati. Artinya di sini bahwa dia berkuasa, dia benar-benar ada dan hidup. Dia berkuasa atas ciptaannya yang telah Alkitab menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, seperti berkuasa, kekekalan, dan kemuliaan. Dalam Yohanes pasalnya ke-1 ayat yang ke-1 itu tadi menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kita bisa juga lihat dari Yohanes pasalnya ayat ke-1 ayatnya yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30 yang berkata di situ nanti, aku dan Bapa adalah satu. Artinya bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Allah Bapa, dan ia layak disembah dan diimani orang sebagai Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan Yesus Kristus. Selain dari keilhaman tadi, Yesus juga benar-benar manusia. Ia lahir, ia bernafas, ia bertumbuh, ia juga menderita, ia lapar, bahkan mengalami penderitaan yang sama seperti manusia atau kita pada saat ini. Kemanusiaan dari Yesus Kristus adalah ajaran bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia, sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus atau kemanusiaan Yesus Kristus ini adalah ia tidak memiliki atau tanpa dosa. Ia melalui kemanusiaannya yang datang, dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita sebagai manusia di dunia ini. Ada beberapa hal yang harus kita tahu tentang kemanusiaannya. Yesus lahir sebagai manusia. Ya, jelas bahwa Yesus juga dikandung oleh seorang ibu, yaitu Maria. Kita bisa lihat dari Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7 yang mengatakan di situ bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Kristus. Dan Galatia pasal 4
pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, yang mengatakan Allah mengandung anak-anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar masuk ke dalam kehidupan manusia. Seterusnya yaitu Yesus mengalami pertumbuhan sebagai manusia. Kita bisa lihat dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang 52, yang mengatakan di situ bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Ini membuktikan bahwa Yesus hidup sebagai manusia yang berkembang dari kanak-kanak dan dewasa. Yesus ini memiliki kebutuhan dan perasaan manusia juga. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar merasakan kehidupan sebagai manusia secara nyata, seperti yang kita rasakan pada saat ini, bahwa kita memiliki suatu kebutuhan dan perasaan masing-masing. Dan banyak hal yang harus kita pelajari tentang kemanusiaan Yesus yang lainnya, seperti Yesus mengalami penderitaan dan kematian. Jelas saudara-saudara bahwa dia juga mengalami penderitaan, bahwa dia disalibkan, dia disiksa. Itu adalah suatu penderitaan yang Yesus alami. Yang seterusnya, Yesus tidak berdosa. Benar bahwa dia disalibkan hanya karena kita sebagai manusia berdosa. Dan seterusnya, saya menyimpulkan bahwa kemanusiaan Yesus berarti bahwa Yesus lahir sebagai manusia, bertambah dan berperasaan, mengalami kebutuhan dan penderitaan juga. Seterusnya saya akan menjelaskan poin yang seterusnya, yaitu inkarnasi. Inkarnasi ini adalah peristiwa ketika anak Allah datang ke dunia dalam wujud manusia. Kita bisa lihat dari Filipi pasal 2 ayatnya 6 sampai yang ke-7, bahwa mengatakan di situ Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dalam melalui ini Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia dengan datang langsung sebagai manusia dengan wujud manusia ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Inkarnasi ini bukan hanya terjadi secara kebetulan saja, tetapi ini adalah rencana Allah dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-16, Allah mengaruniakan anaknya kepada dunia. Pada waktu itu telah genap Allah mengutus anaknya. Itu dari Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-4. Hal ini menunjukkan bahwa Allah merencanakan kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai bagian dari karya keselamatan bagi manusia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa Yesus datang atau Allah datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang telah memiliki dosa, yang telah berbuat dosa, telah banyak hal-hal yang kita lakukan. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa yang telah kita lakukan tersebut. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang karya penyelamatan Yesus Kristus. Ini juga sebagai hal yang harus kita tahu, apa sih karya penyelamatan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita ini. Karya penyelamatan yang dilakukan Yesus dalam dunia ini yaitu pengorbanannya di salib.
ini adalah salah satu kalau kita pikirlah, ini adalah salah satu hal yang kita bisa jangkau. Mengapa saya katakan bahwa pada saat Yesus disalibkan, hanya hal yang dia alami, dia dipukul, yang menderita, dia diejek-ejek, berbagai hal yang dilakukan pada saat itu. Yesus mati di kayu salib hanya karena atau menanggung dosa kita manusia. Kita bisa lihat dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang keempat. Kematiannya merupakan perubahan yang menggantikan manusia. Jadi pengorbanan di salib Yesus adalah salah satu hal yang luar biasa yang saat ini kita harus merenungkan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, sehingga Dia rela disalibkan, sehingga Dia rela menanggung dosa kita. Yang kedua adalah penebusan dosa. Melalui kematiannya, manusia memperoleh pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa lihat dari Roma pasalnya 5 ayatnya yang ke-8. Jelas dikatakan bahwa melalui kematian Yesus, yang setelah dia disalibkan, setelah dia mengalami penderitaan, setelah dia mengalami hal-hal apa itu, dia Allah telah menebus dosa kita sebagai manusia. Yang ketiga itu pendamaian dengan Allah. Pendamaian dengan Allah ini ketika dosa memisahkan manusia dengan Allah, tetapi melalui Yesus hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Jadi karya penyelamatan Yesus Kristus ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah dengan melalui kasih-Nya. Melalui kasih-Nya Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia. Melalui kematian Yesus di kayu salib, dosa manusia dan manusia memperoleh pengampunan. Dan yang kemudian nanti dari kebangkitannya Yesus menunjukkan bagaimana kemenangan atas dosa dan maut, serta memberikan harapan hidup yang kekal bagi orang-orang percaya kepadanya. Jadi dalam hal ini karya penyelamatan Yesus menunjukkan kasih Allah yang besar kepada manusia, sehingga setiap orang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa, hidup baru, dan keselamatan yang kekal. Seterusnya adalah kebangkitan Yesus Kristus. Setelah Yesus mengalami penderitaan, disalibkan, Yesus bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga. Ia bangkit dari hari yang ketiga. Kebangkitan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam iman Kristen. Ya, jelas bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada manusia. Setelah Dia mati mengalami berbagai penderitaan, Dia kembali lagi bangkit dari kematian Yesus, dari kematian yang Dia alami dalam hari atau ke hari yang ketiga. Dia bangkit kembali. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, bahwa Dia adalah penyelamat kita dalam kehidupan kita ini. Ia menunjukkan bahwa Ia menang atas dosa dan maut, yang menjadi jaminan bahwa orang percaya juga akan memperoleh hidup yang kekal.
Ini adalah menunjukkan bahwa ketika kita sebagai orang percaya kepada Yesus, ini adalah saja itu yang menjamin bahwa kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang baru. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 26, bahwa Yesus dikuburkan dan ia bangkit kembali. Seterusnya yaitu kenaikan dan kedatangan Yesus kembali. Kenaikan Yesus adalah peristiwa ketika Yesus naik ke surga setelah ia datang dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya selama beberapa waktu. Dalam peristiwa ini dicatat dalam Kitab Para Rasul pasalnya ke-1 ayatnya yang ke-9 yang mengatakan bahwa Yesus terangkat ke surga di hadapan murid-muridnya dan tertutup oleh awan putih. Dalam hal ini bahwa kenaikan Yesus Kristus ini adalah Yesus kembali kepada Bapaknya. Yesus kembali kepada Allah Bapaknya, yang dimana setelah dia menyelesaikan karya keselamatan bagi dunia, Yesus kembali lagi kepada Allah. Yesus kembali lagi kepada Allah yang di surga. Yesus dimuliakan dan memerintah. Jelas bahwa setelah Yesus kembali dari surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah sebagai Tuhan yang memerintahkan segala hal-hal. Hanya ini lagi, Yesus menjadi pengantaran bagi manusia. Yesus menjadi pengantaran yang membela orang-orang percaya di hadapannya, selalu taat terhadapnya, memberi janji Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang untuk menolong para pengikutnya atau para orang-orang yang percaya akan Dia. Kedatangan Yesus Kristus kembali, kita mengajarkan bahwa Yesus Kristus saat akan datang kembali ke dunia. Kedatangan ini disebut sebagai kedatangan kedua Kristus. Dijelaskan bahwa dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ketika malaikat berkata, baliklah Yesus yang naik, baiklah Yesus yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara. Tujuan kedatangan Yesus kembali ke dunia yang pertama adalah menghakimi dunia. Yesus datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi manusia, menyempurnakan keselamatan orang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus akan menerima kehidupan yang kekal bersamanya, yang seterusnya mendirikan kerajaan Allah secara sempurna. Kerajaan Allah yang dinyatakan sepenuhnya, dan kejahatan akan kasihnya. Jadi kenaikan Yesus menunjukkan bahwa karya keselamatan di dunia tidak ada selesai, dan Ia memulihkan di surga. Kebangkitan juga dimaksud dari sini, dan pengharapan bagi orang percaya yang akan datang untuk menghakimi dunia dan membawa umatnya atau kehidupan umatnya menjadi kekal dan memperoleh keselamatan yang sempurna. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan dari poin-poin yang pertama tadi, keilhaman, kebangkitan, kemanusiaan, inkarnasi,
dalam kristologi ini saya menyimpulkan bahwa dalam hal poin-poin yang telah saya jelaskan dari atas, Yesus adalah Allah yang sejati, Yesus adalah manusia yang sejati, dan melalui inkarnasi tadi Allah menjadi manusia, dan seterusnya karya keselamatan melalui kematian, disalib, kebangkitan dari kematian, dan kenaikan dan kedatangan kembali. Ini menunjukkan adalah bahwa Yesus Kristus adalah berpusat keselamatan bagi manusia dan pusat iman Kristen. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang kristologi ini lewat dengan poin-poin yang telah saya jelaskan. Demikian yang bisa saya jelaskan dari materi atau judul yang saya paparkan tentang kristologi dengan poin-poin yang telah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Shalom.